Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati Dewi, angkatan 22 dari kelompok 3, NDH 26. Ingin memaparkan analisis isu atau masalah berdasarkan tupoksi kerja. Yang mana tugas pokok operator layanan kesehatan berdasarkan Kepmenpan RB nomor SKJ 01 tahun 2025 Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana. Lampiran 2 entry 27 Operator Layanan Kesehatan tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana. Adapun intisari jabatan operator layanan kesehatan berdasarkan Renbud atau rencana kebutuhan dari Dinas Kesehatan, yaitu melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Berikut ini adalah uraian tugas operator layanan kesehatan. Yang pertama, menyusun program kerja, bahan, dan alat perlengkapan pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan baik. Yang kedua, menyiapkan data bahan pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan baik. Yang ketiga, mengumpulkan data pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan baik. Yang keempat, mengkoordinasi dengan unit-unit terkait atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kelima, menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya. Yang keenam, mengetik konsep SK, konsep laporan, konsep surat untuk selanjutnya diserahkan kepada atasan untuk diperiksa dan dilakukan perbaikan sesuai dengan perintah atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan. Dari uraian tugas operator layanan kesehatan, terdapatlah identifikasi masalah yang ditemukan. Yang pertama, belum optimalnya penyediaan bahan, alat, dan data pelayanan kesehatan di loket pendaftaran. Kedua, belum optimalnya penyusunan data bahan pengelolaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, belum optimalnya pengumpulan data untuk pengelolaan pelayanan kesehatan. Keempat, belum optimalnya penyusunan laporan yang diperlukan secara berkala. Yang kelima, belum optimalnya pelaksanaan tugas kedinasan tambahan secara efektif. Dari 5 isu aktual tersebut di atas kemudian dianalisa menurut kategori aktual, kelayakan, problematik, dan layak, atau bisa disingkat AKPL, untuk mendapatkan isu-isu prioritas berdasarkan ranking dengan membandingkan isu yang satu terhadap isu yang lainnya. Budi 2019. Yang mana dimaksud dengan aktual yaitu sedang hangat dibicarakan. Kalau kelayakan yaitu menyangkut orang banyak. Problematika yaitu menyimpang dari harapan yang menimbulkan kegelisahan. Kemudian layak itu yang dimaksud adalah logis, pantas, dan realitas. Keterangan nilai AKPL yaitu skala Likert-nya nilai 1-5, yang mana 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Setelah dilakukan tapisan isu dengan metode APKL, maka dilakukan perankingan. Urutan ranking diawali dengan total nilai yang paling banyak sampai dengan total nilai yang paling sedikit. Berdasarkan ranking di atas, maka untuk mendapatkan satu isu yang menjadi prioritas terpilih sebagai rencana area perubahan, maka digunakan analisa dengan menggunakan teknik analisa USG, yang mana USG adalah urgensi, S-nya seriousness, G-nya adalah grow. Sama halnya dengan metode APKL, metode USG juga memiliki skala 1-5. Berikut ini adalah hasil analisis isu dengan metode USG. Setelah diberi perankingan,
maka terdapatlah analisis isu belum optimalnya penyediaan bahan, alat, dan data pelayanan kesehatan di loket pendaftaran. Analisis isu tersebut kita gunakan dengan pendekatan 4M. 4M merupakan salah satu pendekatan dalam analisis fishbone diagram, yaitu alat bantu yang digunakan untuk mencari akar penyebab dari suatu masalah dari berbagai aspek. 4M terdiri dari aspek man, yaitu sumber daya manusianya, yang kedua material, bahan, dan perlengkapannya, ketiga metode, dan prosedur, yang keempat machine, sarana atau teknologi. Berikut analisis dengan diagram fishbone. Dari aspek manusia atau man, kurangnya kesadaran tentang pentingnya penyediaan bahan, alat, dan data perlengkapan untuk pelayanan kesehatan di loket pendaftaran. Dari aspek material, belum ada sistem perencanaan kebutuhan bahan dan alat yang teratur. Dari aspek metode, belum optimalnya prosedur penyediaan bahan, alat, dan data perlengkapan untuk pelayanan kesehatan di loket pendaftaran. Dari aspek machine, belum optimalnya penggunaan sarana teknologi untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas. Dari isu utama, yaitu belum optimalnya penyediaan bahan, alat, dan data pelayanan kesehatan di loket pendaftaran. Kemudian kita dapat akar masalah dari 4 aspek tadi. Terdapatlah solusi alternatif. Yang pertama, melakukan sesi pembelajaran tambahan mengenai pentingnya penyediaan bahan, alat, dan data di loket pendaftaran. Kemudian mengoptimalkan pengadaan bahan dengan koordinasi antara loket dan bagian pengadaan. Membuat daftar bahan, alat, dan data yang kurang, habis, atau rusak di loket pendaftaran secara berkala. Kemudian melakukan pembuatan daftar bahan, alat, dan data yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Kemudian melakukan pengecekan secara berkala ketersediaan bahan, alat, dan data yang diperlukan. Selanjutnya melakukan sesi pembelajaran tambahan mengenai penggunaan sarana yang tersedia untuk pengelolaan di loket pendaftaran. Demikianlah pemaparan analisis isu dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.